Kemunculan istilah Islam Nusantara yang diklaim sebagai ciri khas Islam di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan bertolak belakang dengan Islam Arab telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan penganut Islam di Indonesia. Walaupun dianggap bukan istilah baru, istilah Islam Nusantara belakangan telah dikampanyekan secara gencar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam pembukaan acara Istighosah menyambut Ramadan dan pembukaan Munas Alim Ulama NU, Minggu 14 Juni di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengatakan NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. Menurutnya, istilah Islam Nusantara merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Dari pijakan sejarah itulah, menurut Said Akil, NU akan terus mempertahankan karakter Islam Nusantara, yaitu Islam yang ramah, anti-radikal, inklusif, dan toleran. Said Akil juga menegaskan model seperti ini berbeda dengan apa yang disebutnya sebagai Islam Arab, yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Pernyataan Said Siraj ini langsung menuai kritikan sejumlah kalangan, salah satunya dari Hizbut Tahrir. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia mempertanyakan sikap yang memperhadapkan konsep Islam Nusantara dengan Islam di Timur Tengah yang dianggap tidak tepat. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusianto menegaskan, agak kurang fair kalau membandingkan Timur Tengah sekarang dengan Indonesia pada tahun 2015. Menurutnya, yang terjadi saat ini di sejumlah negara di wilayah Timur Tengah, misalnya Suriah, adalah proses perlawanan melawan penguasa Alalib. Jadi, tidak ada hubungannya antara Islam Arab dengan konflik atau perang saudara yang tengah terjadi. Terlepas dari perdebatan tadi, ketika awal mula dikampanyekan, muncul dukungan terhadap model Islam Nusantara yang disuarakan kelompok atau tokoh perorangan Islam yang berpaham moderat. Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam membuka Munas Alim Ulama NU di Masjid Istiqlal 14 Juni kemarin, menyatakan dukungannya secara terbuka atas model Islam Nusantara. Selain Presiden Jokowi, suara senada sebelumnya juga disuarakan sejumlah pejabat Indonesia lainnya, termasuk Presiden Yusuf Kala yang lebih sering memakai istilah Islam Indonesia. Tetapi secara hampir bersamaan lahir pula kritikan dan penolakan terhadap istilah Islam Nusantara yang diwarnai perdebatan keras terutama melalui media sosial atau dalam diskusi terbuka. Bahkan, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik sampai membuat cool tweet di media sosial untuk menangkal paham Islam Nusantara yang menurutnya hanya bakal memecah belah Islam. Secara garis besar, penolakan pada istilah Islam Nusantara karena istilah itu seolah-olah mencerminkan bahwa ajaran Islam itu tidak tunggal. Wallahu a'lam. Ya pemirsa, isu Islam Nusantara memang kerap menjadi pembahasan ya akhir-akhir ini, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Kita akan membahasnya malam ini bersama narasumber yang sudah hadir, sengaja dipisahkan dua kubu ini. Kubu di sebelah ini Islam Nusantara begitu ya, pendukung Islam Nusantara ada. Oh gitu ya. Karena NU sudah jelas-jelas menunjukkan dukungannya terhadap Islam Nusantara ini ya. Ada Pak Kiai Haji Slamet Effendi Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tapi saya bukan wakil ketua umum, umumnya ketua PBNU gitu. Oh, umumnya ketua. Iya. Baik. Dan kemudian ada Pak Ahmad Suwaidi, Direktur Abdurrahman Wahid Center UI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini kubu Islam Nusantara, ini Islam mana ini? Islam Jalan Tengah gitu kan. Ada Pak Muhammad Nasih, Dewan Pakar IJMI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang pakai peci? Kan sudah sering pakai peci kita di sini. Bahkan jadi pengamat politik pun pakai peci juga. Islam Nusantara itu peci ini tuh. Karena warga negara Indonesia. Harusnya pakai surban, Pak. Itu Islam Arab itu. Kemudian ada Pak Mun Morad Al-Barbasi, Pusat Studi Islam dan Pancasila, Wakil Dekan Visip UMJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tentunya saya ke Pak Slamet dulu ya, dijelaskan ini yang dimaksud Islam Nusantara. Kalau ada Islam Nusantara berarti ada yang Islam yang nggak Nusantara dong, itu logikanya ya. Ada Islam Nusantara yang khas Indonesia, kemudian ada Islam, mungkin ada Islam benua Afrika, ada Islam. Nah ini seperti apa sih? Mengapa mesti dikotak-kotak begitu? Kan orang taunya Islam itu universal. Oke. Pertama harus saya jelaskan bahwa istilah ini muncul adalah karena dia menjadi tema besar dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33. Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33
dengan mencermati perkembangan Islam, kemudian ada gegayuhan yang lebih besar, yaitu agar supaya Islam Nusantara yang kita pahami itu bisa menjadi model peradaban, bisa menjadi model yang mempengaruhi pembentukan peradaban Indonesia dan peradaban dunia pada masa datang. Itu tema muktamar. Bukannya yang harus jadi model Islam yang dicontohkan Rasulullah itu, Pak? Dengar dulu. Jadi Islam Nusantara tentu saja adalah Islam yang dijadikan tugas atau risalah oleh Allah kepada Muhammad. Itu pasti. Dalilnya pasti Al-Quran. Tapi kami secara tegas mengatakan Al-Quran, Al-Hadis itu juga perlu pada proses istimbat pada itu ada metode yang dipakai, seperti ijma, qiyas dan sebagainya. Nah, di dalam rangka itu orang Nahdlatul Ulama mengkaji Islam itu melalui ilmu yang bersilsilah, ilmu yang ada pohon sejarahnya. Jadi kayak saya misalnya, bacaan Quran saya ada guru saya, lalu guru saya itu ada gurunya, ada seterusnya. Jangan kan hanya itu, untuk membaca buku yang sifatnya umum, katakanlah misalnya pelajaran tentang bahasa, Jurmiyah, kemudian Aimriti, kemudian Alfiyah, kita bisa menyebut itu. Saya belajar Aimriti dari kiai ini, belajar Alfiyah dari kiai ini, Jurmiyah dari kiai ini. Saya tahu kiai itu dari kiai atau dan seterusnya. Nah, kemudian Islam Nusantara itu juga selain secara tegas mengkaji masalah sumber-sumber keislaman, Islam Nusantara ini, kami Nahdlatul Ulama itu menerima realitas budaya. Jadi kata-kata wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tidak berarti ketika Islam datang, Islam itu bagi banjir bandang, menyapu seluruh budaya itu tidak seperti itu. Asimilasi justru Islam memberi kesempatan untuk meneliti mana yang sesuai dan mana yang tidak. Karena itu Islam Nusantara kemudian melahirkan juga yang namanya tradisi-tradisi, kaifiat tradisional tentang amalan agama. Katakanlah mau sembahyang, kita puji-pujian dulu. Apakah ada di zaman Nabi? Tentu tidak ada. Ketika setelah itu kita wiridan, wiridannya itu jahar, ya, sejak astagfirullah subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allah Akbar, berhenti la ilaha illallah, itu dijaharkan. Ada aspek yang menjadi inti dari Islam Nusantara dalam konteks itu, yaitu pelajaran kepada yang tidak bisa wiridan. Untuk memberi contoh ya. Ya, untuk pendidikan. Kalau di pelan tarbiyah. Tidak bisa. Kalau terlan itu hanya beliau-beliau ini yang bisa. yang tidak bisa tidak ya. bisa menirukan. Akhirnya coba ya sudahlah. Kira-kira Allah Akbar, alhamdulillah. Nah, Islam Nusantara yang kemudian diteruskan oleh para wali, diteruskan para kiai, membuat metode yang kemudian menjadikan tradisi keislaman itu hidup di dalam masyarakat. Baik. Hidup di dalam masyarakat. Baik, ini Pak Nasi sah-sah saja jika kemudian di dalam Islam itu tetap memelihara budaya-budaya setempat begitu. Itu kan bukan berarti Islam aliran baru, tetapi memang itu diwarnai oleh budaya-budaya setempat. Seperti itu kan ya, saya ingin membicarakan dulu soal istilahnya. Jadi kalau ada istilah Islam Nusantara ini kan jadi terasa tadi seperti dikatakan oleh Mbak Rama tadi bahwa ada Islam Indonesia, Islam Nusantara itu ya, Islam Indonesia, Islam Malaysia, nanti ada Islam Afrika dan lain sebagainya. Nah, ini kan jadinya kontradiksi interminis jadinya. Nah, jadi sudah kontradiktif. Jadi seolah-olah kalau misalnya yang dibicarakan itu Islam Indonesia itu Islam yang toleran, Islam yang ramah misalnya, seolah-olah Islam itu di tempat lain tidak ramah, tidak toleran. Padahal sesungguhnya ajaran Islam itu kan ya ramah gitu. Bahkan di dalam Al-Quran jelas sekali itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik misalnya. Itu kan artinya keramahan ya, karena rahmat Allah, rahmatin minallahi lintalahum. Kamu itu enggak, kita kan Nusantara harus diterjemahkan. Makanya tadi itu ya. Lintalahum, kamu
lemah lembut pada mereka. Itu kan jelas sekali. Jadi yang tidak ramah tamah bukan Islam berarti. Bukan Islamnya, ya. Jadi itu budayanya. Makanya begini, intelektual Islam di Indonesia juga, misalnya seperti siapa, Cak Nur misalnya, itu menulis buku Islam, Doktrin dan Peradaban. Doktrinnya sama, doktrinnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Al-Hadis tadi itu yang kami pelajari juga itu. Saya dulu misalnya mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu pakai sanad seperti Pak Selamat tadi juga mengaji Imriti, Alfiyah, dan lain sebagainya, Jurumiyah dan lain sebagainya tadi itu. Nah, ini adalah panduan pokok ya, panduan pokok. Nah, kemudian makanya muncul ada kata Islamisasi kan. Islamisasi sebuah daerah yang di situ dihuni oleh orang-orang yang, kalau Indonesia ini dari katanya dari akar katanya itu Indonesia itu kan Indonusa. Karena apa? Dulu penduduk di daerah ini adalah orang-orang Hindu. Nah, yang kemudian diislamisasi. Nah, tadinya Hindu kemudian jadi Islam. Tetapi karena ada ada orang-orang yang belum bisa melepaskan tradisi lama, misalnya di Kudus itu sampai hari ini, misalnya mereka tadinya karena orang Hindu menyembah sapi, oleh oleh Sunan Kudus, ya sudahlah, yang penting jangan diganggu dulu sapinya, yang penting Islam dulu, jadi Islam dulu. Tetapi ini kan proses juga. Sampai sekarang tidak mau makan sapi ya. Islamisasi sebenarnya kan melakukan Islamisasi untuk melakukan desakralisasi terhadap sapi. Ini sebenarnya sudah. Jadi, ya kan tidak masuk akal juga kan sebenarnya, tidak masuk akal juga kalau orang Islam tidak menyembelih sapi misalnya. Agak lucu aja gitu loh. Mohon maaf ini untuk orang Kudus ini ya. Nah, tetapi kan ini sebuah proses yang pada saat itu memang ada kondisi tertentu yang sebenarnya itu tahapan, sama dengan tahapan pada saat itu Nabi Muhammad ingin mengharamkan khamr ya, Al-Qur'an mengharamkan khamr. Tadinya kan cuma yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Betul-betul. Nah, iya, kemudian baru sampai khamr itu haram, kira-kira gitu. Nah, ini belum sebelum sampai sholat ini saja masalahnya. begitu ya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti ke Pak Suwaidi, tapi kita harus break dulu ini ya Pak. Pemirsa, pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, saya ke Pak Ahmad Suwaidi ini ya. Kalau Islam Nusantara dimaksud seperti yang dijelaskan Pak Selamat tadi, bahwa itu adalah Islam dengan budaya khas Indonesia, itu kan sudah lama, di mana-mana tidak perlu ada nama Islam Nusantara. Kita semua sudah tahu memang Islam itu bukan berarti menghapus budaya, misalnya seperti makan ketupat atau beduk sebelum azan. Nah, mengapa sekarang harus ada seperti kesannya di kotak-kotak begitu? Ya, memang semuanya ada proses ya. Memang harus kita bedakan antara akidah dengan ekspresi ya. Ekspresi adalah kebudayaan. Jadi tentu saja akidah semua sama. Tuhan, Allah, Nabi Muhammad, Rasul dan seterusnya. Tetapi ekspresi dari banyak daerah itu berbeda. Nah, di samping ada tawasud, tawazun, itidal tadi, tasamuh tadi, sebenarnya ada satu yang khas dari Islam Indonesia yang selama ini belum didiskusikan, karena memang teks kita untuk muktamar itu masih dalam proses. Jadi diskusi di publik itu ada yang menyasar sesuai dengan substansi, ada yang menyeleweng gitu. Tapi yang khas dari, salah satu khas dari Islam Nusantara yang kita konsepkan itu adalah bahwa yang pertama adalah nasionalisme. Jadi meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi itu negara yang berbentuk final yang berdasarkan Pancasila. Ini berbeda misalnya dengan, ini tidak berarti mana baik mana buruk silahkan, tetapi berbeda misalnya dengan Malaysia, dengan Arab Saudi, dengan dengan yang lain-lain. Yang kedua adalah penyamaan warga negara di depan hukum tanpa membedakan agama, etnis dan lain sebagainya. Ini juga berbeda dengan di negara lain. Saya tidak sedang mengatakan baik buruk. Di Islam kan harus sama ya? Di depan tergantung, hukum. Makanya itu tergantung. Kalau di Arab tidak sama, di Malaysia juga tidak sama antara Muslim, Cina dan India. Masa begitu? Kemudian di Darussalam, di Brunei, dalam konstitusinya mengatakan yang penduduk asli adalah orang Melayu. Jadi yang non Melayu itu tidak dianggap penduduk asli, misalnya. Jadi berbeda. Tapi itu bukan ajaran Islam, itu kebijakan politik setempat. Maksudnya itu ekspresi lokal. Karena negaranya negara Islam, maka kita bisa mengatakan itu ekspresi Islam Brunei.
ekspresi Islam Malaysia. Bukan ekspresi politik mereka begitu Ya, ya. bisa aja ekspresi ini- politik, tapi politik Islam. Karena begini, perbedaan itu sudah lama di dalam perdebatan nahwu, sorof, fikih dan lain sebagainya. Ada ulama Irak, ada ulama Mesir, Kufah dan lain sebagainya, itu sudah biasa sebenarnya. Baik, Jadi, baik. Ini menarik ini dari Pak Ahmad Soedi ini bukan hanya masalah budaya saja yang ada yang baru di Islam Nusantara. Kalau budaya memang sudah dari dulu begitu ya, sehingga perlu dibahas lagi oleh NU selain lebih ke masalah politik, selain masalah nasionalisme, juga masalah persamaan di depan hukum. Yang saya tanya ini mungkin koreksi kalau saya salah, bukankah di Islam itu sudah ajaran Islam ya bahwa janganlah ketidaksukaanmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Artinya biar Yahudi, biar apa, hukumnya harus tetap sama. Nah ini mengapa harus didengungkan lagi nih oleh Islam Nusantara? Jadi begini, saya melihat begini, tema yang diangkat ini dengan segala hormatnya ya, tema yang diangkat oleh NU mungkin ini juga menjadi khas dari NU, yang juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu biasanya bicara soal kemajuan, Islam berkemajuan, peradaban dan lain sebagainya. NU biasanya selalu berputar pada tadi Islam Indonesia, kemudian NKRI harga final, itu kan, itu seperti itulah kira-kira itu khasnya Memang NU itu seperti itu, stylenya itu seperti itu. Itu budaya juga itu. Nah, padahal kalau menurut saya ini orang luar pun bisa juga menafsir begini. Justru yang belum selesai dengan budaya lokal Nusantara itu bisa jadi malah NU gitu kan. Ya. Bisa jadi malah akan Kenapa ditafsir begitu? seperti itu. Karena selalu mengangkat tema-tema seperti ini gitu kan. Dan ini menurut saya yang justru harus dikedepankan ya bagaimana Indonesia ke depan gitu kan, tidak kemudian menengok ke belakang. Ini tidak bisa dilepaskan ya. Masyarakat akan menilai bahwa NU itu seperti itu. Justru ada persoalan yang tidak selesai di NU terkait dengan budaya. Kalau katakanlah di internal Muhammadiyah itu dianggap sudah selesai. Sudah nggak dibahas lagi. Sudah gitu. tidak dibahas lagi. Jadi bahwa ada misalnya di Muhammadiyah kemajuan terkait dengan relasinya dengan budaya itu luar biasa juga. Sekarang hampir misalnya sekedar contoh, di perguruan tinggi Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, Marawis itu biasa, Hadroh itu biasa. Itu bagian dari yang kalau misalnya menggunakan istilahnya Mas Slamet ya Islam Nusantara itu kan, artinya yang khas Indonesia. Tapi bagi saya itu tidak perlu lagi diperdebatkan, sampai diangkat sebagai didiskusikan, tema begitu ya. Nah ini dikomporin ini sama silakan nih Pak Slamet. Ya. Kita itu membaca peta tentang perkembangan Islam di seluruh dunia. Lalu kita melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia. Nah, pada ketika itu kita lalu menelisik tentang sejarah perkembangan Islam sendiri di Indonesia. Lalu kita melihat ada satu nilai yang saya kira harus terus diabadikan. Bukan soal kita selesai atau tidak selesai. Sebut saja, Nahdlatul Ulama lahir itu dimulai dari organisasi yang bertema dan beristilah waton. Nahdlatul Waton, Subhanul Waton. Dan itu artinya adalah soal tanah air. Lalu ada hadis. Ntar dulu, saya akan teruskan, jangan ngomong dulu. Jadi hadis ini sebenarnya tidak hadis. Yang mengatakan hubul waton minal iman. Betapa misalnya Nahdlatul Ulama itu sejak lahir memang mengkaitkan diri dengan yang oleh Pak Soedi disebut nasionalisme. Nah, bangsa ini adalah bagian terakhir dari perjuangan umat Islam. Perjuangan umat dari waktu ke waktu. Ya, perjuangan sejak membentuk masyarakat melalui pertarungan kebudayaan dengan misalnya Hindu atau mungkin nilai-nilai kejawaan yang masih sangat ketat kehinduannya, sampai kepada persoalan-persoalan memperjuangkan lahirnya sebuah negara. Dan ketika lahir sebuah negara itu jangan dikira NU sudah selesai, Muhammadiyah sudah selesai, Masyumi sudah selesai. Di konstituasi Partai Nahdlatul Ulama masih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Memang perjuangan belum selesai Pak Nasi, jadi tidak bisa dinafikan begitu ya Pak Jadi Slamet? begini, baru tahun 1984 kita melihat seluruh permasalahan ini. Oleh karena itu, Islam Nusantara itu ada persoalan bukan semata-mata hubungan agama dengan misalnya kebudayaan, tapi juga agama dengan negara. Bagi NU sudah selesai masalah itu. Karena itu ketika kita melihat misalnya ada kelompok-kelompok yang mau memperjuangkan khilafah, ya, sementara pengertian khilafah itu ketika kita lihat
dual Islami yang seperti ini, negara-negara Muslim yang berdasarkan Islam ternyata hasilnya seperti ini. Itulah kemudian kita memperkenalkan Islam versi Nahdlatul Ulama itu ke berbagai tempat. Baik. Bu Syarifah ya, kita ini ya berkunjung ke Amerika, berkunjung Syria, berkunjung ke negara-negara Asia Tengah. Semua ketika kita terangkan tentang sikap sosial daripada Nahdlatul Ulama, tawasu, tawazu, tasamu, ya, kemudian mereka mengatakan ini yang kita cari. Baik. Baik. Itu udah dulu. Oh, aduh, lama sekali ini Pak Nasir. Iya. Pak, giliran Pak Nasir sebentar lagi Pak, selamat. Jadi begini. Jadi pemahaman yang kita lakukan terhadap Islam itu adalah sangat kontekstual. Ya. Kita tahu kok dalil-dalilnya, pekerjaan ini dalilnya ini dan sebagainya. Tapi sampai kepada kesimpulan bahwa ini yang benar, itu harus melalui metodologi yang rumit. Jadi kita terus terang aja tidak mau menerima begitu saja teks-teks apabila tidak secara kontekstual tidak tepat untuk Tapi kalau teks warga Al-Quran bangsa. pasti diterima begitu kan ya? Al-Quran itu ada macam-macam loh, ada yang qot'i, ada yang mutasyabihat, ada yang muhakama, banyak, tidak mesti diterima bunyinya. Kalau intinya kita terima, interpretasinya ya tergantung kita ada konteks. Iya, ini silakan ini Pak. Ya, saya Nasir. ingin menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Makmun sebelum nanti pada substansinya. Yang dikatakan Pak Makmun itu ada benarnya juga. Jadi Benar, kira-kira memang di dalam NU ini belum selesai soal Nusantara tadi itu. Misalnya gini, nama seperti Pak Slamet Effendi Yusuf itu di NU sangat jarang. Itu kan gabungan dari budaya Jawa dengan bahasa yang diakomodasi di dalam Al-Quran. Yusuf itu kan sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi kemudian Surat ada Yusuf, di dalam Al-Quran, gitu kan. Yosef kalau Boleh nggak saya cerita sedikit tentang nama ini? Ayah saya umur 8 tahun itu sudah di Mekah. Umur 12 tahun sudah di Mesir, umur 14 tahun sudah di Palestina. Tapi ketika Tuma ngasih nama adalah Slamet. Makanya itu Lalu Pak, Afandi saya kira pengaruh bacaan beliau tentang Orang Turki Turki. itu. Ya. Lalu Yusuf tentu saja karena di Quran Maka, ada. ya. Jadi saya Jawa, internasionalis dan Meskipun Maka sudah itu. kemana-mana orang maka tuanya. itu ingin saya katakan, kalau di dalam tradisi NU itu sangat langka. Orang di dalam tradisi NU itu namanya Muhammad Nasih, Ma'mun Murad gitu kan. Misalnya Hasyim Muzadi, Abdurrahman Wahid, kemudian gitu, Muhammad Mudakir gitu kan. Nah, tidak pernah kita temukan, hampir tidak pernah, ya hanya Pak Slamet Effendi Yusuf ini, ya kira-kira itu. Ya sedikitlah beberapa orang yang lain lah, yang mungkin juga Jawa murni gitu ya. Kalau Joko gitu, Joko Widodo. Joko misalnya, kita jarang sekali menemukan itu di dalam tradisi keluarga NU, karena mereka semua santri, yang namanya seperti itu, Abdurrahman Wahid, Muhammad siapa gitu. Tetapi justru di dalam tradisi Muhammadiyah, justru malah ada, gitu. Padahal mereka itu sekarang justru nampak lebih fundamentalistik gitu. Tetapi tadi itu penerimaan pada budaya itu malah lebih kuat. Misalnya di dalam sejarah kita itu ada tokoh-tokoh Muhammadiyah misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo misalnya. Kemudian sama lagi Pak Mamun yang Muhammadiyah itu justru namanya Jawa-Jawa. Bahkan ini keluarga saya nih, keluarga yang dari mertua saya ini kan ini tokoh Muhammadiyah ini, keluarga ibu saya ini. Istri saya itu namanya Oki Rahma Prihandani. Rahma itu bahasa Arab, Prihandani itu Jawa. Yang kedua, Gita Nurtaning Tias Aini. Aini itu bahasa Arab. Nurtaning Tias itu pasti Jawa. Yang ketiga, Erisa Khairun Nisa. Baik. Nah, itu misalnya yang Kalau nanya Purnaningrum, lima nggak usah disebut semua. Ya. Itu begitu tradisi di dalam Muhammadiyah. Kalau Malah Rahma justru Sarita gimana? Rahma Sarita itu Rahma Syarifah apa itu? gitu. Rahma Syarifah mungkin ya, Syarifah Ya, apa? tapi Nah, kalau yang kedua ya, yang tadi itu saya ingin mengemukakan argumen mengenai bahayanya saja. Jadi saya sedikit khawatir ya, tidak hanya sedikit mestinya ya, khawatir bahwa istilah Islam Nusantara ini justru nanti menimbulkan bahaya. Karena begini, yang disebutkan, yang sering disebutkan oleh Pak Slamet Effendi dan teman-teman itu adalah ini Islam Nusantara adalah Islam yang toleran, yang ramah. Kita lupa bahwa Islam di Indonesia, kalau ini Islam di Indonesia ya, orang-orang Islam di Indonesia yang jadi pejabat-pejabat itu banyak yang korup juga gitu. Nah kemudian kita juga ingat misalnya apa yang disampaikan oleh Mukhtar Lubis bahwa negara kita, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang memiliki karakter-karakter, dia menyebut 6 karakter yang semuanya itu negatif kecuali satu.
Kemudian ada ilmuwan dari mana saya lupa itu yang menyebut bahwa Indonesia ini masuk bagian dari masyarakat yang lunak. Jadi dia menyebut ini adalah soft state. Jadi saya justru curiga jangan-jangan yang disebut toleran, ramah itu sesungguhnya bukan ramah dan toleran, tetapi lunak gitu. Kepercayaan dirinya kurang gitu. Nah, ini yang menurut saya bahaya. Nanti kalau praktek korupsi yang dilakukan oleh orang Islam kemudian dianggap sebagai Islam itu sendiri, gitu. Wah, itu nggak sampai Jadi, situ kayaknya, Pak. nah, makanya sampai. itu ini adalah itu mencari kelemahan logikanya. dengan Ya, logika dengan- yang apa yang Saya- tidak masuk. saya kira itu ngawur. Ya. Ngawur. Ya, itu ngawur jangan itu. jangan begitu. Sangat logikanya. ngawur itu. loh, Sangat ya ngawur. logikanya kan begitu, Pak. Enggak Jadi bisa. kira-kira Nggak gini. bisa, itu Nggak sangat bisa, ngawur. sangat ngawur. Itu sudah menusuk ke jantung dari perasaan Iya. orang NU. saya Bukan, kira. bukan begitu. Ya, Jadi logikanya saya kira sama logikanya. Jadi kalau yang diangkat mestinya Saya jangan khawatir hanya- kemajuan-kemajuan itu korupsi dianggap kemajuan dari Muhammadiyah. Bisa itu saja sendiri. dianggap gitu. Nah, ya, oleh karena itu jangan Karena pakai korupsi logika kemajuan itu. Muhammadiyah adalah korupsi misalnya. Iya. Anda mau dituduh seperti itu? Nah, ini Loh, tidak begitu. Enggak, maksud saya begini. Ketika ada satu kelompok memakai tema-tema mulia tertentu, jangan lalu Anda hadapkan bagaimana Anda ngomong begitu. ya budaya Jadi- seakan-akan korupsi Iya, budaya Jadi Indonesia. saya ingin gitu. menjelaskan secara ini ya. Jadi Islam Nusantara dengan sadar hidup dalam konteks internasional, globalisasi, kekerasan bukan hanya di Arab tapi juga dilakukan oleh negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya. Maka Islam Nusantara ingin menawarkan kepada dunia, bukan hanya dunia Islam, sebuah Iya. Islam yang punya konteks gitu. Jadi Islam seperti inilah yang seharusnya untuk dunia Islam maupun untuk dunia. Jadi Baik. Islam yang dialogis, yang punya. Kalau saya bilang bahwa soal kemajuan tadi, saya bisa mengatakan Muhammadiyah tidak peduli terhadap diskriminasi, terhadap pembedaan antara. Tapi nggak usah Ya diperpanjang deh. misalnya gitu. Saya bisa mengatakan itu kalau soal gini. tuduhan-tuduhan Ini salah. seperti Salah. itu. Gini. Tapi Logikanya salah jangan tadi. begitulah. Logikanya Kita salah. coba diskusi Baik. yang Iya, agak jangan- intelek. jangan- itu ini nanti. bisa It's me itu saya- Pak intelek. Murad dulu, Pak Murad dulu. Silakan. It's me itu intelek. Iya. Jangan direndahkan dengan Iya. seperti itu. Saya Itu. Saya Jadi juga gini, orang Ismi loh. saya juga Ini. Sebelum Anda jadi yang saya juga- intelek lah kalau Mas Slamet, saya. Mas Iya, Slamet. kita intelek, tenang Jadi aja. begini. Ya, enggak. Kalau misalnya disebut Islam Nusantara, sebenarnya memang tidak bisa dikatakan juga sebagai asli Indonesia. Kalau kita mau menengok sejarah ke belakang gitu ya. Nah ini saya debat, saya suka debat seperti Nah, ini. Tapi jangan tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau kita lihat, Islam datang itu kan memang karakter Islam yang hadir di Indonesia kan berbeda dengan yang ada. Katakanlah yang mungkin Arab itu mengekspansi negara-negara yang lain. Yang hadir di Indonesia kan pedagang. Pedagang itu kan bicara soal untung rugi. Maka dia kemudian untuk bisa masuk itu ya dengan cara kawin dan lain sebagainya itu kan. Sehingga kemudian kalau dikatakan ini sebagai asli Indonesia tidak bisa juga dikatakan Enggak, tapi seperti kan itu. dengan cara masuk seperti itu, ya, kemudian mereka juga Jadi gini, Mas berinteraksi. Slamet, Bentar dulu, iya. berinteraksi dengan orang di Saya sini. dulu sampai selesai lalu dulu. muncul itu menjadi sebuah tradisi keislaman tertentu, Ya menjadi karakter begitu. menjadi karakter. Kalau tradisi keislaman saya setuju, tapi tradisi kalau Islam keislaman itu- tidak. Baik, nanti saya gitu kasih kan. waktu Pak Tradisi Murad lagi, tapi keislaman break dulu deh. tertentu. Oke. Yang Pemirsa itu kan- kalau kita mau Ya. simpulkan, ya itulah ciri Islam Nusantara. Baik, kita harus break dulu. Itu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Saya ke Pak Murad dulu. Kalau Anda tadi mengatakan sepertinya NU ini belum selesai dengan masalah isu-isu tentang nasionalisme dan lain-lain. Tapi kenyataannya memang masih ada bahaya ISIS, begitu masih ada perpecahan umat, begitu yang kerukunan ini terus harus dipelihara. Mungkin ini yang ingin ditekankan oleh Islam Jadi Nusantara begini, ini. kalau kan Islam di Indonesia kan dikenal tadi misalnya tawasud gitu ya, moderat gitu kan. Dan harus diakui juga lah bahwa representasi dari Islam yang moderat itu ya kalau di Indonesia itu NU Muhammadiyah gitu kan. Bahwa persoalannya kemudian masih ada ISIS, masih kemudian kita juga agak curiga dengan gerakan khilafah misalnya. Itu justru saya sering mengkritik bahwa inilah kegagalan NU dan Muhammadiyah. Jadi moderasi yang selama ini ditanamkan, yang selama ini dikampanyekan oleh Islam moderat di Indonesia, ternyata justru perannya itu tidak cukup Belum berhasil. mendominasi, bukan mainstream yang mengambil katakanlah isu-isu Islam, apalagi Islam dan politik, itu ya kelompok-kelompok kecil itu, dan ini yang disayangkan. Itu sebabnya ingin didengungkan lagi melalui Islam Nusantara itu gitu Pak. Mungkin Saya kira maksudnya. mungkin ini saya agak sedikit berbedanya di sini. Jadi mungkin ini kan sudah menjadi tema ya, tapi mungkin
ke depan itu ya perlu dibicarakan soal bagaimana misalnya soal ya memang kita sering bicara ya soal korupsi, soal segala macam, tapi faktanya kan itu masih terjadi dan ini yang mestinya harus menjadi pekerjaan kita. Masih ada isu yang lebih Nah besar begitu. ini Mbak Rahma, ini yang sering saya sering mungkin merenung terkait dengan posisi Muhammadiyah dan NU sendiri ya. Ada banyak hal yang menjadi keprihatinan bangsa kita. Terutama memang ini yang harus disikapi soal bagaimana relasi Muhammadiyah dengan politik, relasi NU dengan politik. Ini justru yang saya melihat belum tuntas, gitu kan. Saya berharap bahwa NU Muhammadiyah itu menjadi semacam orang tua di Indonesia, karena yang fakta bahwa yang mendirikan Indonesia ya tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah, selain juga elemen-elemen yang lainnya. Cuma kemudian bahwa dalam perkembangannya justru peran-peran ini yang kurang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Jadi Mas Sarita, ini sebenarnya juga menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil. Lebih prinsip daripada sekedar kekhawatiran yang seperti itu. Kata ahli sunnah wal jamaah, sepanjang saya sejak lahir sampai sekarang, dulu yang ngaku aswaja itu hanya Nahdlatul Ulama. Dasar Nahdlatul Ulama mengaku aswaja itu melalui pemahaman yang komprehensif. Di bidang fikih harus ikut seperti madhab-madhab yang ada, di bidang tasawuf Al-Ghazali, kemudian di bidang teologi itu Maturid, Asy'ariyah. Nah sekarang banyak kelompok yang lebih jelas lantang mengatakan saya aswaja, tapi menolak Maturidi, menolak Asy'ari. Berarti menolak cara berpikir yang wasatiyah, cara berpikir moderat, cara berpikir tengah. Dan itu besar sekali sekarang. Anda bisa lihat di TV-TV, Anda bisa mendengar di radio-radio, bagaimana misalnya Nahdlatul Ulama, ketika sekarang kita menyatakan Islam Nusantara, bukan main caci makinya, luar biasa. Jangankan itu, amaliyah Nahdlatul Ulama, kaifiat tradisi Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan agama, sejak dari puji-pujian, sholawatan, maulud Nabi, selalu dihakim dengan hadis kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Bayangkan, saya selalu kalau ada istilah begitu tuh yang saya bayangkan itu ayah saya sendiri. Hidupnya hanya untuk Al-Quran. Hidupnya hanya untuk ngajar santri. Beliau tidak pernah menerima kemewahan duniawi. Masa sih ayah saya masuk neraka karena beliau itu ziarah kubur? Jadi gini, Mbak Rahma, kalau terkait dengan masalah ini Mas Slamet, jadi gini, kalau menurut saya begini, kalau saya punya pandangan begini, orang yang gampang membid'ahkan, termasuk kemudian orang yang kemudian tidak mau dibid'ahkan sebenarnya podo-podo gendengnya. Gitu. Oh enggak bisa. Jadi begini. Enggak bisa. Begini, kami sudah punya amalan kok digambar gendeng. Jadi begini kami Mas punya amalan. Enggak begini. Sholawatan sudah kami lakukan, maulud Nabi sudah kami lakukan, tibaan sudah kami lakukan, berjanji sudah kami lakukan. Tiba-tiba ada kelompok yang datang dan mengatakan itu bid'ah. Dan dikatakan karena itu tidak ada contohnya dalam syariat. Kita juga tahu itu tidak ada contohnya. Baik. Tapi ada urgensinya dalam masyarakat Islam ini. Jadi begini, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik menyikapi persoalan-persoalan seperti itu ya. Karena bagi saya pribadi itu sudah selesai gitu kan, persoalan-persoalan seperti itu. Tapi melihat kan di TV orang setiap hari khotbah begitu kan. Itu sebenarnya sama saja juga Mas Slamet. Jadi yang ketika ada kelompok tertentu yang anti bid'ah, tapi kemudian ada kelompok yang lain juga yang menjelek-jelekan orang. Jadi ini persoalan yang tidak selesai. Jadi menurut saya ini bentuk ketidakdewasaan kita di dalam menyikapi persoalan-persoalan. Masih ada yang substansial ya dari saya kan ini dari perdebatan saya dulu kan. Ya Pak Nasir terus misalnya Islam di Eropa itu juga belum selesai bagaimana kedudukannya. Sehingga diskriminasi itu bukan hanya terjadi di dunia Islam terhadap orang lain, tapi di dunia lain terhadap orang Islam juga belum selesai. Baik, silakan Pak Nasir sekarang. Tadi disebut bahwa misalnya Amerika sering dilulukan negara maju dan lain sebagainya, Eropa lebih maju dan lain sebagainya. Saya bisa menyebutkan kok bahwa negara-negara yang diinspirasi oleh Islam ini sesungguhnya jauh lebih maju, gitu. Misalnya gini, ya. Ini termasuk Eropa itu diinspirasi oleh Islam loh. Makanya Pak. Dan tapi itu terlambatnya 14 abad. Misalnya gini, kita baca buku Steve Olson misalnya. Di situ ada teori yang namanya teori Darwinisme sosial yang menyebabkan Amerika sampai tahun 1980-an itu masih mendiskriminasi orang kulit hitam. Maka di sana ada gerakan anti diskriminasi. Itu betul. Ya, itu kan. Kita sudah 14 abad yang lalu. Di Indonesia mulai tahun 45 nggak ada itu yang namanya diskriminasi. Nah ini yang saya sebut, yang tadi itu saya khawatir nanti nilai-nilai buruk itu masuk gitu loh.
Nah itu Ya. kan di Islam Sebentar, Nusantara Pak. ini kan. Makanya sebentar Nah, gini. itu. Misalnya begini, misalnya ya. Misalnya yang nanti masuk, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena misalnya ya, tadi itu ada ramah, sopan misalnya ya, itu bagus ya. Tetapi kemudian demokrasi misalnya. Kita harus lacak betul, demokrasi itu apa? Tradisinya adalah kapitalis ya kan dalam konteks ekonomi, kemudian dalam konteks politiknya liberal Baik. gitu. Nah, sebentar. Ini penting ini. Nah, seolah-olah itu kan nilai-nilai yang tinggi. Nah, saya tidak menolak demokrasi, tetapi jangan sampai kita juga menolak khilafah misalnya. Yang mengatakan bahwa Indonesia sudah final itu kan ya politisi kan. Nah, Enggak, misalnya tidak. ulama, kalau ya, kata ulama, NU, mereka kan punya pendapat. itu yang pertama mengatakan tahu siapa? Kiai Haji Iya, Ahmad Pak. Siddiq. Iya, saya tahu. Dan Kiai As'ad Samsul Itu Iya, bukan hanya politik, saya tahu. doktrin. Maksudnya Gitu. iya, doktrin itu kan subjektif gitu. Artinya Iya, kalau ada orang mengatakan menginginkan apa namanya negara dengan bentuk yang lain misalnya, itu ya tinggal menang-menangan aja kalau dalam politik itu kan. Baik. Tapi memang ada efek negatifnya kan gitu. Nah, saya khawatir tadi itu misalnya Islam Nusantara itu adalah Islam yang ramah terhadap demokrasi misalnya. Demokrasinya yang mana gitu loh. Demokrasi yang sekarang seperti sekarang ini yang rusak seperti sekarang ini. Baik, Itu kan apapun bahaya itu nih gitu saya ke loh. Pak Soede ya. Ini belum sudah memperuncing konflik. Padahal tujuan Islam Nusantara ini kan baik sebenarnya ya. Tadi itu ingin mengedepankan nilai-nilai yang baik begitu. Maksudnya baik, tetapi lihat akibatnya nih Pak. Justru membuat umat semakin terkotak-kotak. Kita tidak ada masalah dengan perdebatan. Terkotak-kotak itu sejak zaman setelah Nabi itu sudah terkotak-kotak. Jadi nggak ada yang baru sama sekali. Yang penting adalah apakah kita menawarkan suatu solusi apa tidak. Bahwa dianggap oleh orang tidak solusi itu soal lain, karena itu soal perdebatan. Jadi kami sebagai warga negara Indonesia, warga dunia, warga Muslim, itu sedang melakukan satu proses pengkajian, penawaran, dan lain sebagainya. Suatu solusi terhadap bukan hanya Indonesia, bukan hanya NU, bukan hanya Islam, tapi dunia. Maka tema Muktamar NU adalah Islam Nusantara untuk Indonesia dan dunia. Meneguhkan Islam Nusantara. Ya, untuk Meneguhkan. dan dunia bukan Dunia, hanya Indonesia. iya. Jadi soal perdebatan kritik itu soal biasa bagi kami. Tetapi jangan terlalu misalnya sama dengan korupsi itu kan ya nggak logis gitu. Kalau perdebatan tidak setuju merasa yang lain lebih baik itu soal biasa. Jadi bahkan saya bilang bagi saya orang mengatakan orang lain kafir sesama muslim itu sebenarnya soal biasa dalam konteks diskursus agama. Itu soal biasa dan orang kafir artinya tidak sama dengan apa yang kami percayai itu misalnya. Tetapi itu tidak boleh menjadi berakibat pada menghalalkan darahnya, boleh memukul, boleh membunuh, apalagi kemudian menggunakan pemerintah untuk memukul atau untuk melarang. Itu yang nggak boleh. Jadi soal perdebatan khilafah ya kita boleh aja, kita kan boleh tidak sependapat juga dengan khilafah, kita juga boleh mengkritik demokrasi, bukan berarti kita tidak mengkritik demokrasi loh ya. Baik, Kita mengkritik demokrasi, bahkan human right juga kita kritik tidak seluruhnya benar gitu. Baik. Masih terbuka ya, diskusi itu. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan, mungkin ini waktunya semakin singkat, jadi singkat-singkat saja, tidak perlu merebar-rebar. Tapi pertanyaannya seperti ini saja. Kita tahu bahwa Islam itu sendiri sudah mempunyai nilai-nilai yang luhur. Bahkan di Al-Quran sudah disebutkan bahwa sudah kesempurnakan agamaku. Nah, kalau sudah sempurna, sudah mengandung nilai-nilai luhur, mengapa harus nilai-nilai Nusantara lagi ini? Padahal Nusantara sendiri itu tidak asli juga dari serapan dari Islam juga, begitu loh Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi begini, Islam ya dikatakan hari ini aku sempurnakan agamaku, Islam kurelakan menjadi agama. Nah itu memang ada. Apa yang dimaksud sempurna itu? Sempurna itu adalah pada tingkat ketentuan-ketentuan yang Allah lakukan. Quran itu mutlak kebenarannya. Tapi tafsir Al-Quran tidak. Sekarang banyak orang hanya membaca terjemahan, sudah memastikan bahwa dia yang benar. Padahal ulama-ulama dulu ketika membuat tafsir Al-Quran mengatakan ini ulama ini mengatakan begini, ulama ini tetapi menurut saya ya yang benar ayat ini adalah ini artinya. Tapi selalu diakhiri wallahu a'lamu bimuradihi, bahwa Allah itu paling mengetahui tentang artinya. Sekarang Al-Quran seolah-olah teks itu segalanya. Masih ada tafsir, masih ada penerapan yang itu harus terkait dengan budaya lokal. Apalagi kalau itu berkaitan dengan masalah-masalah
yang masih dubious. Misalnya hadis. Kata-kata ini apa kata-kata Nabi sebagai pembawa agama? Apa Nabi sebagai manusia yang terkonteks dengan tanah airnya pada waktu itu? Itu semua harus diteliti. Dan Nahdlatul Ulama melakukan penelitian itu dengan sungguh-sungguh. Ngajinya itu dari alif batasa itu betul-betul teliti. Kami tidak pernah melakukan breakthrough, belajar agama dengan cara begini, tidak. Urut yang kami ajar, yang kami pelajari. Jadi itu yang penting. Jadi oleh karena itu yang kita minta pengertian dari anak bangsa ini, Muktamar Nahdlatul Ulama bertekad untuk membuat rumusan yang lebih jelas. Ya, karena itu kita pakai kata meneguhkan Islam Nusantara. Berarti Islam Nusantara sudah ada, tapi kita teguhkan di dalam kerangka peradaban Indonesia dan dunia. Nah itu nanti di Nahdlatul Ulama itu akan dibangun pusat-pusat pemikiran tentang itu, penerbitan buku-buku, penyusunan buku, lalu penerjemahan-penerjemahan. Kenapa ini kami lakukan? Karena kami diminta oleh berbagai negara, terutama negara-negara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Baik, ini Pak Murad dulu mungkin ya. Tadi kalau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Islam Nusantara menggarisbawahi nilai-nilai luhur yang ada, bukan menafikan nilai-nilai itu ya, bahwa hanya ingin mendengungkan kembali seperti meneguhkan kembali seperti itu Pak Murad. Nggak ada yang salah kan dari Jadi itu. begini, saya kaidah usul kan ada ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdi bil jadidil aslah gitu ya. Itu sebenarnya kan kalau kita terapkan, kalau saya memahami begini, konteks kita berhubungan dengan Islam Nusantara yang kemudian diidentikan, kalau tadi definisinya Mas Slamet kan terkait dengan toleran dan sebagainya. Tapi nanti juga dengan pemahaman tentang komunitas kita sebagai negara. Oke. Tapi kemudian yang dikhawatirkan kemudian bahwa tafsir yang seperti itu nanti pada perkembangannya justru kemudian ini yang ingin saya katakan bahwa kita itu ada proses transisi untuk akulturasi budaya, untuk asimilasi budaya dan lain sebagainya itu. Nah ini harus ada batasannya juga. Jangan sampai kemudian kita sudah, kan ada kultur-kultur di masyarakat yang mungkin memang tidak perlu kita lawan juga akan berhenti sendiri, gitu kan. Kultur-kultur yang itu kadang dianggap sebagai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang itu mungkin dianggap sebagai bagian dari Islam Nusantara itu. Tapi ketika kemudian pada beberapa hal ini paling tidak tafsir yang muncul di luar terkait dengan ide gagasan soal Islam Nusantara itu tadi yang tadi juga didiskusikan oleh Mas Slamet soal sinkretisme dan lain sebagainya, ada yang mencoba menafsir ke situ juga. Ini tahu ini Pak Habib Rizik kan? Ini yang kemudian kita umat itu sudah capek lah ya. Dulu kita berdebat panjang soal Islam kultural. Kemudian Gus Dur menawarkan pribuminisasi Islam, itu kan, yang sebenarnya ya gagasan itu sah-sah saja dan memang ya logis konteksnya saat itu. Tapi mungkin saatnya lah kita bicara soal bagaimana Islam di Indonesia itu supaya hadir di mana-mana. Jangan Islam itu hadir hanya di masjid. Itu yang sedang dipikirkan. Ya, jangan Islam hanya hadir di musola, majelis taklim, tapi Islam juga hadir di pasar, hadir di DPR, hadir di kepresidenan, di pejabat-pejabat tadi itu mungkin itu kan nggak perlu istilah begitu ya, Islam aja kan. Sehingga kemudian Islam itu betul-betul mewarnai. Ini kan enggak. Islam tidak mewarnai. Islam nyaris tidak hadir di Indonesia. Baik, silakan Pak Soedi dulu. Ya, jadi tentu kita nggak mengabaikan ada nilai-nilai di dalam Al-Quran, ya, kebaikan, tetapi masalahnya adalah bagaimana itu terekspresikan oleh umat Islam sendiri. Pada kenyataannya di berbagai bagian ada dua hal. Yang pertama, ada ekspresi yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri yang diklaim sebagai Islam. Itu satu. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi tantangan kita. Yang kedua, ada masalah lain bahwa nasib orang Islam itu belum sama di antara berbagai tempat dan negara, ya, seperti di Eropa, di Amerika. Islam masih underdog. Nah, inilah dua masalah inilah yang sebenarnya kita hadapi. Nah, kami menghadapi dengan cara membangun identitas baru di dalam satu dengan ciri-cirinya itu. Kemudian kita coba tawarkan ke dunia, ke regional dan lain sebagainya. Ini sebagai cara agar tidak orang mengartikan salah, misalnya jihad mengartikannya banyak yang salah seperti ini. Nah, ini Islam Nusantara mencoba mengatasi. Ya, kalau kekhawatiran saya yang parah itu misalnya ini seringkali dan kita kemudian mengamini misalnya
sebutan Islam radikal, Islam fundamentalis secara liberal. luhur sebenarnya kan Iya. tidak benar gitu kan. Nah, itu tapi tadi kita kemudian mengamini itu. Islam radikal kan Ya, sebenarnya kita Islam yang siapa bagus. dulu? Itu tidak bagian dari perdebatan Islam Bukan, Nusantara bukan, itu. bukan. Ya, makanya Iya, jangan urusannya. jangan Bukan, ditempelkan bukan. Islam Nusantara. Tidak, dalam artian begini. Itu Harus bukan- ada label-label Iya, begitu. kita sering. Jadi ini maksud maksudnya saya begini. jangan dikaitkan dengan perdebatan ini. Enggak, Mas. Jadi Iya. maksudnya begini. Di kita, di umat Islam, itu sering muncul hal-hal yang seperti itu yang kemudian mendiskreditkan Islam. Menurut saya ini yang lebih penting kita kerjakan. Baik, gitu. silakan, Nah, Pak coba Nasir. saya lanjutkan Tapi dulu. waktu Saya dalam penting lanjutkan itu yang tadi penting. itu. Makanya dari awal saya membuat contoh yang ekstrim tadi itu. Nah, ini kan banyak tadi itu. Misalnya ya, sekali lagi, yang selalu dilulukan itu kan ya tadi itu toleran, ramah, demokratis itu. Seolah-olah yang tidak begitu itu salah gitu loh. Misalnya Arab Saudi yang pakai bentuk kerajaan, itu kan seolah-olah jadi salah gitu loh. Ya. Nggak otomatis Mis- begitu. nah, gini Kita loh. sedang membangun Makanya identitas begini. tidak berarti sedang menyalahkan orang lain. Makanya begini, ini kan logika ya, logika orang banyak ini loh. Makanya umat Islam ini banyak gitu. Jadi kalau mengkotak-kotakkan seperti itu, seperti dikatakan oleh Mbak Rahma Syarifah tadi itu, bahwa itu jadi menyesatkan gitu loh. Jadi kemudian orang jadi salah paham. Ada Nah, Muhammadiyah NU itu nah, juga gini. kotak-kotak loh ya. Jadi Iya, kotak, iya makanya kotak jangan itu ditambah soal lagi gitu loh, biasa. kira-kira jangan ditambahkan Enggak, lagi. enggak, karena Enggak gini. dong, tidak seperti Gini, itu. gini. Tadi maka saya sebutkan Ismi juga kotak. iya, Itu ya kan- makanya kan tadi itu. masalah kan Dan sangat substansinya eksklusif apa itu, gitu. bukan Jadi bersama aja ini nggak soal ada yang lain. istilah. Maka di awal, Baik, kita di harus awal kan saya apa bilang keberatannya soal gitu. contradictio interminis. Enggak, Iya dong. keliru Gimana mengartikan kontradiksi? kontradiksi. Jadi Kecuali gini, kalau Baik, kita kita- bilang tasamuh lalu kita Kalau Muslim gebukin di orang Indonesia, itu. saya begini, supaya Anda tahu, misalnya istilah yang sikap sosial itu, tasamu, biasanya Kalau untuk tawasud dulu, kontradiksi, kalau kita bilang tasamu, kita gebukin orang. kemudian tawazun, ya, i'tidal dan sebagainya itu sudah dirumuskan lama di buku-buku NU. Jadi sama sekali tidak baru. Jadi kalau Anda berkeberatan begitu dengan khawatir kalau ini menyebut tasamu berarti yang di sana tidak tasamu, tidak urusan itu. Kami adalah sebuah kelompok besar, jamaahnya besar. Kalau tidak bangun identitas tertentu, bagaimana kita bisa bergerak? Baik. Dan jangan dikira pergerakan ini pergerakan yang jumud. Kami maju terus. Identitas Islam saja nggak cukup ya, Pak ya? Ya, masalahnya sekali lagi Islam universal. Islam universal dan Tapi multitafsir. kita hidup juga ada di tingkat-tingkat lokal. Jadi lokalitas juga harus diterima. Baik, kita harus Itu break dulu. Kita masalahnya. masih ada satu segmen lagi pemirsa, pro dan kontra, segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan ini segmen terakhir, jadi singkat-singkat saja. Saya ke Pak Swedi dulu sekaligus closing statement. Ini mengapa harus ada label-label ini, Islam liberal, Islam radikal, kemudian ini ada Islam Nusantara, meskipun tidak sama ya? Kami sedang merumuskan apa yang bisa kami lakukan untuk sumbangan ke depan ya, baik untuk Indonesia, untuk umat Islam maupun untuk dunia. Dan kebetulan dalam kajian kami menemukan ada satu nilai-nilai khas yang ada di Indonesia dan Nusantara yang bisa ditawarkan kepada Islam sebagai tafsir terhadap implementasi nilai-nilai Islam itu sendiri yang mungkin berbeda dengan masyarakat lain ya, dengan misalnya tradisi yang ada di di Timur Tengah atau di Turki atau di Eropa dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu antara lain yang terpenting bagi kami adalah menempat nasionalisme, pengakuan atas eksistensi Indonesia sebagai negara konstitusi ya, yang konstitusional. Yang kedua adalah persamaan hak semua warga negara di depan hukum, dan ini harus berlaku bagi kami untuk semua. Misalnya Islam di Eropa, di Amerika atau di tempat lain yang masih sangat minoritas juga harus memperlakukan sama kepada kami. Itulah yang sedang kami coba diskusikan terus, bagaimana supaya nilai-nilai Islam yang khas Nusantara ini yang menurut kami baik bisa menjadi contoh atau menjadi cermin dan bisa dipraktekkan di tempat lain. Baik, silakan nih Pak Murad, closing Ya, statement. jadi gini, kalau sedikit Islam Nusantara harus diterjemahkan utuh ya. Jangan sampai kemudian tadi misalnya hanya sebatas ya, kalau toleran segala macam saya sepakat, tapi yang dikhawatirkan nanti ada itu ya, meluas kepada budaya dan lain sebagainya itu, yang kemudian kita seakan-akan kembali kepada masa lalu dakwah Wali Songo gitu kan,
yang kemudian bagaimana menggabungkan tradisi lama dengan tradisi Islam itu kan. Jadi nggak Ini yang- maju-maju. Iya, jadi nggak maju-maju gitu. Ini yang dikhawatirkan. Kalau sekedar toleran segala macam itu kita sepakat lah, tapi khawatirnya ini ditafsir lebih jauh bahwa itu kembali kepada masa lalu, Wali Songo dan lain sebagainya. Terus melalui gitu kan. wayang segala Iya, macam. dan lain sebagainya. Itu, Ya, itu baik. bagi saya sudah selesai lah. Gitu. Baik, Ya, silakan. saya ingin menggarisbawahi tadi yang dikatakan Pak Suedi tadi soal mencoba untuk mendiskusikan kembali itu ya. Kalau saya karena menganggap tadi ya Islam ini adalah ajaran yang paripurna itu, nah saya lebih suka bahwa tidak ada upaya-upaya untuk memasukkan sesuatu yang dengan upaya coba-coba tadi itu gitu. Misalnya gini, ya tadi itu demokratis misalnya dan kemudian mengkontradiksikan itu dengan ide khilafah misalnya ya. Kalau saya ya biarin aja orang mempunyai ide khilafah juga nggak apa-apa, kerajaan juga nggak apa-apa. Islam tidak mengatur apakah sistem politik itu mau kerajaan, mau republik, mau apa saja itu biasa-biasa saja itu ya. Dan faktanya ada banyak ijtihad politik yang salah. Misalnya ijtihad berkaitan dengan demokrasi. Kalau kita membanggakan demokrasi misalnya ya. Di Indonesia misalnya, orang membanggakan demokrasi dan ternyata hasilnya seperti ini gitu. Seperti hari ini. Ini kan ijtihad yang salah gitu. Tapi tetap dapat pahala satu lah ya, kira-kira kalau itu ijtihad. Jadi Nah, Islam jangan sama seperti itu, sampai bisa salah ya, juga. jangan sampai yang seperti itu terjadi gitu. Kalau saya, makanya tadi sebenarnya saya ngomong tadi itu soal Baik. kooperatif tadi itu adalah contoh ekstrim saja, bukan sesuatu yang ngawur gitu loh. Jadi ada sejarahnya. Nggak, Gitu. maksudnya yang baik-baik saja Ya, tentunya yang baik-baik di masa saja. Nusantara Nah, ini. Baik, tapi silakan ini Pak ada Slamet. tadi itu ada risiko besarnya. Ya, gitu. terakhir Pak Slamet. Oke, jadi seperti pada awal pembicaraan saya, peneguhan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia adalah tema dari sebuah muktamar. Muktamar ini akan diikuti oleh seluruh tokoh-tokoh NU dari seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kami punya PCI dari seluruh dunia juga akan ikut datang di sini, dan kami pasti akan merumuskan yang terbaik. Dan ketika saya tadi merumuskan tentang sikap sosial moderat, kemudian toleran dan sebagainya, itu sebagian saja daripada nilai-nilai yang terus digali. Tapi kami memang sangat bertoleransi terhadap nilai-nilai lokal. Saya selalu mengatakan Islam itu bukan banjir bandang yang menghabiskan semua yang dilewati, tapi Islam menyempurnakan apa-apa yang ditemui. Itu pasti terjadi. Dan karena itu kita akan melihat ekspresi dari Islam, katakanlah Suriah, Islam Iran, Islam Saudi, Islam Jawa, Islam Mesir itu berbeda. Dan supaya diingat, Islam Jawa atau ulama-ulama Jawa di dalam kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari sudah disebut tentang Islam negeri Jawa. Itu sudah disebut seperti itu. Untuk memperlihatkan bagaimana pemikir-pemikir dan ulama-ulama Jawi, yang dimaksud Jawi adalah dari Patani sampai Mindanao, Jawa terus, tapi semua disebut Jawi. Baru sesudah Jawi ada Al-Makassari, Al-Falembani dan sebagainya. Itu semua membuat pemikiran-pemikiran di mana Islam itu seharusnya harus selalu cocok dengan tradisi-tradisi lokal. Tidak menghabiskan, tapi menyempurnakan. Ya. Tentu saja yang dimaksud penyempurnaan itu muhafadzah tidak alal mundur qadim pasti ya shalah namanya. wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mesti harus aslah. Dan disitulah nilai-nilai ketauhidan masuk, nilai-nilai syar'i masuk, dan seterusnya. Jadi jangan disalahpahami. Kami sebagai organisasi besar di Indonesia punya tanggung jawab yang besar pada umat Islam di Indonesia, punya tanggung jawab besar kepada negara kita ini. Jadi ketika terjadi pelencengan konsep Islam, seolah-olah itu konsep Islam, tapi membahayakan eksistensi negara, kami pasti ada di depan. Baik. Pasti kami akan ada. Baik. Oleh karena itu kami selalu membuat interpretasi. Misalnya kekhalifahan. Kenapa Republik Indonesia tidak dianggap sebagai kekhalifahan? Yang penting di situ adalah keislaman bisa berjuang, bisa maju. Pancasila juga ternyata tidak bertentangan dengan Islam. Baik. Itu baru kita jujur kepada bangsa dan kepada Islam. Jadi jangan sampai kita ini tidak jujur kepada bangsa, Baik. tidak jujur pada Islam. Kita harus dua-duanya jujur. Baik. Itu inti daripada Islam Nusantara. Kesetiaan sama
antara kepada negara, bangsa, dan kepada agama. Baik. Saling melengkapi. Baik, terima Saya kasih nih Pak Selamat, Pak Swedi, terima kasih Pak Nasih, Pak Murad. sama-sama. Ya, semoga ini bisa mengikis kesalahpahaman begitu ya diskusi kita kali ini dan kita ambil manfaatnya sajalah kata orang ya. Pemirsa demikian Pro dan Kontra, saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa. Ini Mbak Rahma ini